Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga mencari pengadilan pokok. Trust in the Lord. Percaya dan mempercayakan diri. Saya Evan Parulian Simorangkir dari wilayah 10. Kegiatan sehari-hari saya ialah pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi perjalanan kehidupan saya itu sangat luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Masa kecil saya itu diajak oleh opung saya. Opung itu dalam bahasa Batak artinya kakek nenek. Mereka yang cukup mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan pribadi, karakter dan iman saya. Juga orang tua saya pastinya, di mana dari masa kecil kami diajar bagaimana hidup itu berdasarkan iman kepada Tuhan. Masa kecil saya itu biasa-biasa aja. Dulu saya yang kecil ia pemalu, lemah, dan tidak terlalu pandai kalau diperhitungkan dengan teman-teman yang lain. Tapi puji Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, saya punya prinsip bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu masa depanku bagaimana, tapi aku percayakan dan aku taruh masa depanku hanya di dalam nama-Mu. Tapi Tuhan membentuk proses itu dari mulai kecil, remaja, dewasa sampai dengan saat ini, dalam suka dan duka, perlahan tapi pasti Tuhan membentuk setiap proses karakter saya sehingga seperti apa yang sekarang ini Tuhan perkenan. Tuhan buat setiap proses suka, proses duka itu untuk dapat menguatkan saya menjadi bagaimana kita tumbuh beriman pada Kristus. Puji Tuhan, proses itulah yang sampai saat ini membentuk saya untuk selalu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Maka dari itu relevan dengan tema bulan keluarga tahun ini yang mengangkat tema Trust in the Lord, itu menjadi kesaksian besar bagi hidup saya bagaimana Tuhan memakai saya, Evan yang masa kecilnya mungkin tidak diperhitungkan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu prinsip hidup saya, karena bagi saya hidup itu bukan hanya sekedar soal diri sendiri, hidup itu bukan soal kekayaan, tapi bagaimana hidup itu soal berkarya dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan memimpin saya sampai saat ini. Saya latar belakangnya ialah pendidikan hukum, S1 ilmu hukum, S2 ilmu hukum. Awalnya saya berprofesi sebagai guru. Saya senang mengajar. Saya sudah pernah mengajar dari level SD, SMP, SMA, sampai akhirnya Tuhan perkenan saya itu menjadi seorang lawyer. Tapi ketika saya menjadi lawyer, saya masih berkontemplasi, kira-kira apakah saya tetap pengen jadi lawyer atau pengen sesuatu yang lebih. Sampai satu saat Tuhan kasih kesempatan bagi saya, ada seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Puji Tuhan, sekali tes Tuhan kasih kesempatan lolos. Dan pada saat itu juga sebenarnya saya bingung, apakah saya akan tetap menjadi lawyer atau mau mengambil kesempatan ini, karena banyak juga orang di luar sana ingin sekali menjadi pegawai negeri sipil. Saya di situ berkontemplasi, saya merenung, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Engkau perbuat? Apakah aku akan bisa menjadi lawyer untuk jadi berkat bagi banyak orang, atau aku menjadi PNS untuk jadi berkat juga bagi banyak orang? Sehingga pada akhirnya setelah saya berdoa seperti tema kita di bulan keluarga ini, Trust in the Lord, saya mempercayakan dan saya meyakini mungkin panggilan aku ini ada di pegawai negeri sipil. Akhirnya saya meyakinkan diri, oke, I take it. Saya akhirnya mengambil keputusan saya menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Puji Tuhan,
Pada akhirnya saya mengambil kesempatan itu, dan ketika masuk saya kaget. Yang semula saya bekerja profesional sebagai lawyer dengan analisa saya, dengan gaya saya sebagai lawyer, berubah menjadi aparatur sipil negara, menjadi pegawai negeri sipil. Tapi itu sudah komitmen. Ketika saya mengambil keputusan di dalam Tuhan, saya menjadi pegawai negeri sipil, saya berkomitmen dan saya terima, saya ikuti apa kehendak Tuhan. Nah, ketika di Kementerian Hukum dan HAM, yang merupakan salah satu kementerian yang cukup besar, kewenangannya dan ruang lingkupnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu kenapa Engkau mengarahkanku, menempatkanku sampai dengan tahap ini di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi aku percaya, tidak ada satu hal pun yang sia-sia ketika Tuhan sudah berkenan. Itulah menjadi keyakinan aku bahwa ketika aku mengambil kesempatan ini, aku nggak boleh sia-sia dan aku harus jadi berkat. Itulah yang menjadi keyakinan saya, kenapa saya selalu bersemangat setiap hari. Jadi kalau di Kementerian Hukum dan HAM, kami setiap pagi itu ada apel. Dan di setiap apel itu saya selalu menitipkan doa, Bapak, pimpin dan sertai aku selalu dalam menjalani karirku di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga suatu saat aku bisa menjadi pembawa berkat bagi orang banyak dalam skala yang lebih besar. Itu jadi perjalanan saya dari kecil sampai dengan saat ini, sampai Tuhan pimpin saya dikasih kesempatan untuk bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, betul, pernah. Pasti permasalahan itu akan ditemui dimanapun, di profesi apapun, di pekerjaan apapun, dalam hal apapun. Tapi masalahnya ialah tergantung kita. Saya punya prinsip seperti ini. If you cannot change your circumstance, you can change your perspective atau mindset. Jadi kalau kita nggak bisa atau belum bisa merubah lingkungan kita, dalam hal ini misalnya lingkungan kantor lah kita katakan, tapi setidaknya kita sudah bisa merubah perspektif kita, mindset kita. Justru itulah saya sangat senang ketika ada teman-teman saya dan anak-anak muda yang lain atau yang sekarang dikenal dengan generasi milenial atau generasi potensial yang memiliki mindset, perspektif perubahan yang sama. Karena saya percaya seburuk apapun lingkungan kita, ketika ada 1, 2, 3 orang atau lebih yang memiliki mindset, perspektif yang baik, kita akan bisa merubah lingkungan itu menjadi jauh lebih baik. Jadi setiap permasalahan pasti ada. Saya juga selalu punya pemikiran bahwa apabila Tuhan Yesus saja bisa mengubah air menjadi anggur, maka ia akan bisa juga mengubah pergumulan, permasalahan menjadi berkat. Itu sih yang menjadi iman, keyakinan saya ketika bekerja. Masalah apapun ketika dapat diselesaikan dengan optimis, dengan iman, trust in the Lord tadi, maka semuanya pasti akan terselesaikan dengan baik, dengan tetap percaya dan berdoa pasti. Jadi kalau saya pribadi, saya punya satu keyakinan, saya sharing ayat Alkitab ya. Saya ambil dari 1 Tawarik 4 ayat 10, atau banyak orang mengenal ini dengan doa Yabes. Saya bacakan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi ini merupakan salah satu ayat favorit saya, di mana ketika ada pergumulan apapun, ketika kita menghadapi situasi sulit apapun, kita berseru kepada Tuhan. Di sini doa Yabes ini dikatakan bahwa Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah sehingga aku terlepas dari kesakitan. Ini menjadi iman pegangan aku, dan sesuai dengan tema bulan keluarga ini, Trust in the Lord, ini yang menjadi ayat pegangan setiap saya menghadapi setiap step level kehidupan, apapun permasalahannya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.
kondisi di birokrasi ini cukup menarik, cukup membuat saya tertantang. Tapi pada prinsipnya saya selalu melihat sebuah permasalahan itu dari peluang dan tantangan. Jadi saya selalu mengambil pilihan bagaimana kita harus tetap memegang prinsip tanpa menyakiti sesama. Itu memang sedikit membingungkan dan sedikit sulit, tapi itulah pegangan hidup saya, bagaimana prinsip itu memang harus dipegang karena kita ini telah diutus. Apalagi saya sudah berkomitmen di awal ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi pegawai negeri sipil, saya mau menjadi berkat. Memang situasinya agak sulit ketika kita tetap mempertahankan prinsip di tengah godaan. Tapi saya punya satu ayat yang mau saya sharing dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang menyatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini sudah jelas bagaimana Tuhan ingin kita jadi teladan. Oleh karena itu, saya selalu punya prinsip dan selalu bilang, don't live to impress, but live to impact. Jangan hidup hanya sekedar tampak, gitu kan? Tapi kita hidup harus berdampak kepada siapapun, sekecil apapun, sesederhana apapun. Yang penting kita berdampak. Justru itulah kelebihan kita dibandingkan teman-teman kita yang lain, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini juga sangat luas, dampak ini tidak hanya di sekolah pekerjaan. Pelayanan kita yang pertama dan utama ialah keluarga. Dan relevan dengan bulan keluarga tahun ini yang mengambil lagi-lagi tema Trust in the Lord, kita harus berdampak terlebih dahulu bagi keluarga kita masing-masing. Setelah itu kita dapat menjadi berkat dalam skala yang lebih besar, di lingkungan kita, di gereja, di jemaat Tuhan, di kayak pengadilan, di pekerjaan kita, di kota Bogor, di mana Tuhan telah tempatkan kita tinggal di dalamnya. Kita juga harus menjadi dampak sekecil apapun, sesederhana apapun, dan yang terlebih lagi kita harus juga berdampak bagi negara ini karena Tuhan telah mempercayakan kita tinggal di negara ini untuk bisa menjadi berkat. Karena sama seperti yang firman Tuhan katakan, garam ketika tawar dia sudah tidak ada artinya lagi, tapi ketika garam itu berbeda, asin, justru itulah anak-anak Tuhan dirindukan untuk berkarya dimanapun, apalagi di sektor pemerintahan. Makanya saya sangat rindu sebenarnya banyak anak-anak Tuhan itu generasi milenial, generasi potensial. Mari kita bangun bangsa ini yuk, bangun kota Bogor ini dengan terjun langsung. Apakah itu di luar atau di dalam pemerintahan, yang penting kita berdampak, berkontribusi karena Tuhan sudah karuniakan kita untuk tinggal di kota Bogor ini, untuk tinggal di negara Indonesia yang kita cintai ini. Agak sih menimbulkan, mungkin ada yang gak suka sama kakak karena memilih prinsip itu, dan kalau misalnya ada, itu gimana cara Kak Evan sendiri mengatasinya? Oke, jadi yang namanya ketika kita mempertahankan prinsip, itu penolakan pasti ada bagi sedikit orang atau banyak orang, bahkan bagi orang terdekat. Itulah tantangannya. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak baik antara peluang dan tantangan, kita harus memilih. Tapi saya bagaimanapun tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang dunia kehendaki. Memang sulit dan memang terkesan abstrak, tapi itulah seharusnya bagaimana kita menjalani proses ketika kita dihadapkan dengan satu hal yang dilematis. Apakah kita tetap mempertahankan prinsip atau mengikut arus? Nah, maka dari itu saya, sependek pengalaman saya masih terus belajar bagaimana caranya untuk mengelola, memanage, mengorganize, mempertahankan prinsip tanpa menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
Dan itulah yang selalu saya bawa dalam doa, bagaimana supaya setiap perkataan, perbuatan, keputusan, pemikiran kita itu dapat jadi berkat. Nah, ketika kita tidak mampu menghadapi situasi itu, tekanan dari atasan, dari rekan, kita serahkan pada Tuhan. Ketika kita punya motivasi tulus, ikhlas, niat melakukan kebaikan, ketika kita sudah melakukan bagian kita, serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan pasti saya yakin, iman saya, Tuhan akan meluruskan setiap perjalanan dan persoalan kita. Itu menurut pendapat saya. Sebagai generasi milenial dan generasi potensial, saya sebenarnya selalu mengatakan bahwa kita, anak-anak Tuhan, itu anak kandung dari Republik ini. Kita sama dengan yang lain, kita tidak berbeda. Dan kita pun memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, untuk mengabdi, untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Oleh karena itu, saya selalu mengajak ke teman-teman, ayo kita buat dampak sekecil apapun bagi negara ini. Gitu. Terlebih misalnya bagi teman-teman anak-anak muda yang punya kerinduan untuk sama seperti saya dapat mengabdi sebagai pegawai negeri sipil, saya sebenarnya sangat senang karena kita akan menghadapi tantangan yang besar negara ini, dan kita punya satu goal, Indonesia Emas 2045, yang kalau kita hitung dari sekarang, 2045 itu masa kejayaan generasi milenial sekarang. Oleh karena itu, saya sebenarnya rindu bagi teman-teman muda, ayo sama-sama kita berkontribusi untuk membangun negara ini sebenarnya dimanapun, di eksternal maupun di internal pemerintahan. Tapi saya khususnya rindu bagi teman-teman, ayo kita bangun bangsa ini mulai dari dalam. Karena ketika kita mau merubah sesuatu, sebenarnya kita harus terjun ke dalamnya untuk bisa memberikan dampak yang besar terhadap perubahan itu. Maka dari itu, seperti yang tadi saya bilang, memang kondisi birokrasi di Indonesia ini terus progres berkembang lebih baik. Nah, oleh karena itu, untuk mempercepat perkembangan itu, kita butuh sebenarnya anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mempunyai semangat optimisme yang baik, yang sangat profesional, untuk sama-sama, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, membangun pemerintahan ini menjadi jauh lebih baik. Karena saya senang ketika ada anak Tuhan suatu saat menjabat pimpinan tertinggi dari Republik ini, atau misalnya menjadi menteri, atau misalnya menjadi dirjen, apapun itu, dan itu dapat dirasakan, dan melalui itu orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita sudah lihat sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan berdampak bagi bangsa ini, dan saya rindu sebenarnya banyak juga teman-teman anak muda yang ikut sama-sama kita membangun bangsa ini dari dalam untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Karena bagaimanapun Tuhan telah percayakan bangsa ini pada kita. Mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita sama-sama membangun untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Di sini Tuhan menempatkan kita di bumi Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah untuk berdiri bagi bangsa ini, membawa kasih Kristus, terang kebenaran yang akan menyinari setiap sudut negeri ini, sehingga kehidupan yang lebih baik akan tercipta di tengah-tengah masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh saudara kita Evan Simorangkir itu begitu luar biasa, mendorong setiap kita, mendorong terutama generasi millennials yang disebut juga dengan generasi potensial untuk bisa menjadi berkat bagi negeri ini. Bukankah ini juga perintah Tuhan bagi kita kalau kita kembali melihat di dalam firman-Nya? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perintah Tuhan ini mengatakan, perbuatan kita harus tetap baik. Perbuatan kita harus tetap benar. Orang melihat kita, tetapi kita mesti ingat, motivasinya bukan untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Untuk membuat mereka bisa merasakan arti kasih, arti kebenaran. Ketika kita bersungguh-sungguh menyambut perintah Tuhan ini dan melakukannya, Tuhan akan memampukan kita selalu. Mari kita percayakan hidup kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian dari negeri ini, di dalam tangan Sang Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang akan menyediakan jalan buat kita. Dia juga yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor, trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Beda ya? Ya beda banget. Kita beda banget. Cukup kontras. Kalau- Peran yang utama juga adalah keluarga sih. Walaupun yang bukan keluarga yang tiap pagi renungan, tiap pagi ibadah, tapi maksud aku bisa melihat apa itu Kristen dari keluarga aku gitu. Jadi Karena dari kecil udah jadi aktifnya GKI bahkan iya, Iya. di Komisi Pemuda, dan mungkin pelayanan yang kita lakuin bareng tuh bukan cuma kayak pelayanan di gereja, tapi maksudnya support each other, karena menurut aku kayak apa yang aku lakukan pasti ada aja masukannya dari dia, terus kayak gitu atau sebaliknya. Jadi pelayanan aku pun pasti ada campur tangannya dia juga dan sebaliknya gitu.